A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Majid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai pengajian kita, marilah kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan untuk muallif buku ini Imam Nawawi, ya. Kemudian juga untuk kita semuanya yang ada di sini, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan, rahmat, dan kita insyaallah masuk surga. Amin. Ala hazini wa kullu niyatin sholihatin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Baik, kita sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, kita review dulu bab yang sebelumnya, itu yang berkaitan dengan apa yang kita baca ketika kita masuk ke dalam masjid, ya. Sebelum kita masuk masjid, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza dakhala ahadukum al-masjid falyusallim 'alan nabi, ya, Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, tsumma yaqul Allahumma ftahli abwaba rahmatika." Ya, ya Allah, bukanlah pintu-pintu rahmatmu, ya. Wa iza kharaja falyakul Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya, dari abwaba rahmatika diganti dengan rahmatik, ya. Kemudian sebelum juga masuk, ya, ada hadis, ya, inna ahadakum iza arada ay yakhruju minnal masjid tada'at junudu iblis, ya. Jika kalian atau salah satu dari kalian, di antara kalian itu keluar dari masjid, maka iblis itu atau tentara iblis itu tada'at, mereka saling memanggil antara satu dengan yang lainnya. Wajlabat wastamaat kama tastami'un nahlu ala ya'su biha. Mereka itu berkumpul dan berdiri di depan masjid itu mereka sebagaimana itu lebah dia mengeremuti madunya, ya. Fa iza qama ahadukum ala babil masjid falyakul. Maka ketika dia ingin keluar, maka hendaknya dia membaca Allahumma inni a'udzubika min iblis wa junudihi fa innahu iza qalaha lam yadurruhal ya'sub zakana nahlu wakil amiruha. Maka ketika dia mengucapkan hal itu, maka iblis tadi itu bercerai-berai dan tidak ada lagi dan tidak mengganggu kita lagi selama seharian itu. Artinya apa? Dengan doa itu adalah sebagai tameng kita, sebagai perisai, ya, untuk membentengi diri kita dari kejahatan-kejahatan, baik itu kejahatan
yang datang dari luar diri kita maupun kejahatan-kejahatan yang timbul dari dalam diri kita. Dengan kita zikrullah tadi itu adalah kita sudah membentengi diri kita dari gangguan-gangguan iblis. Sekarang kita masuk ke dalam bab ma yaqulu fil masjid. Apa yang harus kita lakukan, apa-apa yang harus kita baca ketika kita berada di dalam masjid. Memang masjid ya, masjid itu kan tempat sujud, artinya rumah ibadah ya, dari kata sajada yasjudu ya, usjud, sujudlah. Nah, tempatnya itulah masjid, artinya tempat sujud ya. Nah, tempat yang paling aman, nyaman ya, tentram, memberikan energi yang positif itu adalah masjid ya. Makanya ketika kita punya masalah di luar atau di rumah, datang ke masjid untuk beristirahat ya, atau itikaf di masjid. Karena memang tempat-tempat itu adalah memang tempat-tempat yang memberikan energi yang positif. Salah satunya adalah masjid ya. Kenapa kita datang ke tempat majelis taklim, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat di mana di dalamnya adalah mengucapkan kata-kata yang baik, doa-doa dilatungkan, diucapkan, kemudian ada pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, karena di situ ada energi-energi yang positif. Misalkan kita berada di tempat Madinatul Munawwarah, di Masjid Nabawi, dan di Masjid Makkatul Mukarramah, itu ada energi yang positif dalam diri kita, ada kekuatan-kekuatan dalam diri kita, sehingga kita tidak bosan-bosannya untuk kita datang ke tempat-tempat yang seperti ini, di majelis-majelis yang seperti ini. Yustahabbu al-iksaru fihi min zikrillahi ta'ala wa tasbih. Disunahkan atau disukai ya, atau dicintai ya, ketika kita berada di dalam masjid ya, memperbanyak zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya saya sudah pernah sampaikan bahwa zikrullah itu bukan hanya berkaitan dengan tahlil, la ilaha illallah, tahmid, alhamdulillah, tasbih, subhanallah, takbir ya, Allahu akbar, kemudian bersolawat. Tapi di dalamnya misalkan kita membaca Al-Quran, kita sholat, kemudian kita zikrullah, itikaf, kemudian membaca hizib-hizib ya, kemudian kita membicarakan halal dan haram, kemudian kita mengkaji buku, baik itu hadis, fikih ya, tafsir, itu sudah termasuk zikrullah. Atau kita misalkan saling mubahasa, pembahasan antara satu dengan yang lain, ada yang bertanya, ada yang menjawab, itu sudah zikrullah ya. Sehingga di dalam ini, di dalam masjid itu ya, yustahabu al-iksaru min zikrillah ta'ala wa tasbih. Tadi itu subhanallah, wa tahlil, la ilaha illallah, wa tahmid, alhamdulillah, wa takbir, kemudian Allahu akbar, wa ghairiha minal adhkar. Kemudian ada zikir-zikir yang lainnya, entah itu bersolawat ya. Wa yustahabu al-iksaru min qiraatil Qur'an ya. Kemudian juga disunahkan atau sangat dianjurkan ya, sangat disukai ketika berada di dalam masjid itu kita memperbanyak bacaan-bacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim ya. Wa minal mustahabbi fihi qiraatu hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga di antara yang paling disukai ya, dicintai ya, itu adalah mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa yang telah kita
pelajari ya dengan Ustaz Sofwan atau dengan kitab-kitab azkar seperti ini. Ini bagian dari zikrullah dan amalan-amalan yang dianjurkan ketika kita berada di dalam masjid. Kemudian wa ilmul fiqh, ilmu fikih ya. Bagaimana tata cara sholat, kemudian tata cara kemarin apa Pak Heru memandikan jenazah ya kemarin ya, itu sangat dianjurkan memang di tempatnya adalah di di masjid. Wasairil ulumi syar'iyyah, dan kemudian ilmu-ilmu yang berkaitan dengan syariat ya. Wa qala Allah taala ya fi buyuti azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu bil guduwi wal asal ya. Ini surat An-Nur ya. Di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ya dianjurkan atau diperintahkan untuk meninggikan nama Allah ya, dan menyebut namanya yusabbihu lahu ya, menyucikan namanya bil gudi wal asal pada pagi dan petang ya. Barang siapa mayu'azzimu sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Ini surah Al-Hajj ayat 32. Barang siapa dia mengagungkan syiar-syiar Allah atau syiar-syiar Islam, maka itulah bagian dari taqwal qulub ya, ketakwaan hati ya. Kemudian wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu inda rabbih. Al-Hajj ayat 30. Barang siapa dia mengagungkan kehormatan Allah, ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan memang masjid ini adalah sebagai tempat di mana di dalamnya ya untuk di samping sebagai untuk itikaf ya, juga kita sebagai tempat untuk menenangkan diri ya. Istilah sekarang katanya healing ya. Healingnya jauh, naik gunung kalau kata Pak Widodo ya. Ya, kita ya datang aja ke masjid insyaallah dengan kita Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita beranjak ke masjid, tawajuh ke masjid ya. Kita keluar dari rumah ya. Di samping kita baca doa keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'alallah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita juga membaca doa Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi wa min tahti nuran wa min fawqi nuran wa min shimali nuran wa min yamini nuran Allahumma atini nuran. Ya Allah, jadikanlah atau berikanlah atau masukkanlah cahayamu ke dalam kalbu saya ya di lisan saya ya. Kadang kita itu tidak sadar membicarakan keburukan orang, tapi karena kita berlindung dan kita minta kepada Allah, sehingga yang keluar dari mulut kita itu hanya kebaikan. Allahumma ja'al fi basari nuran, yang kita lihat itu kebaikan. Yang kita dengar itu adalah kebaikan. Di belakang kita ada kebaikan, di atas kita ada kebaikan, di samping kiri kita ada kebaikan. Semuanya apa yang kita lihat itulah penuh dengan kebaikan. Itu yang disebut dengan energi yang energi yang positif dalam diri kita, sehingga kita menciptakan energi positif tadi itu, menciptakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, membiarkan kolbu ini, membiarkan hati ini untuk terpancar nurullah, rahmat Allah, sinar Allah. Kita tawajuh itu adalah kesadaran diri untuk menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita
kalau kita tidak hadapkan wajah kita ke depan cermin, maka wajah kita itu tidak akan terlihat. Pantulan cahaya cermin tadi itu, bayangan kita itu tidak akan terlihat. Begitu juga kalau kita tidak pantulkan atau kita tidak hadapkan wajah kita, kalbu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kita zikrullah, maka pantulan-pantulan cahaya Allah, rahmat Allah tadi itu tidak akan masuk kepada kalbu kita. Makanya dengan zikrullah, dengan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, dengan kita membaca Al-Qur'an, dengan kita sholat, itu berarti dalam rangka kita berhadapan, membiarkan nurullah tadi itulah untuk terpancar pada diri kita, sehingga kita semuanya di mana saja, ya, kapan saja, kita selalu diselimuti oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk yang sekarang ini, ya. Dalam hadis yang lain, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama buniyat al-masajid, ya, lima buniyat lah, rawahu Muslim fi sahihi. Ya, masjid ini dibangun sesuai dengan fungsinya. Artinya apa? Bukan dijadikan tempat di dalamnya perniagaan, ya, jual beli di dalamnya, di pojokan sana di sini, atau dijadikan di kapling, jadikan kos-kosan, ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil arabi allazi bala fil masjid. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada al-Arab yang pendatang waktu itu adalah yang dia kencing di masjid, ya. Inna hazil masajid la taslu li syai'in min hazal baul wal qazar. Masjid ini dibangun atau masjid ini bukan untuk buang kotoran, ya, atau buang tempat kencing, ya. Tapi masjidnya lah innama hiya li zikrillah ta'ala. Masjid ini adalah untuk zikrullah, untuk tempat mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa qiraatil Qur'an, dan untuk membaca Al-Qur'an, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim fi sahihi. Ini rawahu Muslim, ya, di kitab sahihnya. Artinya apa? Bahwa masjid itu adalah sebagai tempat untuk ibadah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk membicarakan halal dan haram, kebaikan-kebaikan, ya, di tempat-tempat atau di masjid, ya. Wayan bagilil jalifi fil masjid ayyanwi, ya, al-i'tikaf, ya. Hendaklah seorang yang sedang berada di masjid dia berniat untuk i'tikaf, ya, untuk i'tikaf. Fa innahu yasihu indana walau lam yamkusu illa lahzatan. Dan itu dianggap, ya, sebagian ulama mengatakan dianggap bahwa dia sudah melakukan i'tikaf walaupun hanya dia menetap lahzatan, hanya sebentar saja, ya. Misalkan, ya, habis sholat subuh hanya sebentar, atau habis sholat maghrib, ya, hanya sebentar, itu sudah dianggap i'tikaf. Atau pulang dari kerja, ya, misalkan sholat zuhur atau sholat asar, mampir masjid, ya, hanya sebentar saja, ya, itu sudah dianggap i'tikaf, ya. Wa qala ashabuna yasihu i'tikaf min dukhul min dakhlil masjid maron walam yamkusu. Juga sebagian ulama berpendapat bahwa sudah sah i'tikafnya ketika dia berada dalam masjid walaupun dia tidak menetap,
ya di dalam, tidak hanya dia lewat begitu begitu saja ya. Tapi emang masuk dalam masjid mau ngapain memang, selain daripada kalau hanya cuman mau lewat kan, kecuali anak-anak kecil main-main dari sana ke sini gitu kan ya. Kita masuk ke masjid ya selain masang lampu dan yang lain-lainnya dan itunya itu hanya mau lewat ya buat apa gitu kan ya. Kita masuk masjid kan ada tujuan. Fayam bagilil mari aidon ayyan wil itikaf liusolli fadilatahu ya, liuhasil fadilatahu inda hadzal qail. Ya bagi orang yang lewat aja cuma sebentar itu juga mesti niat untuk iktikaf, untuk mencapai atau mendapatkan fadilah-fadilah daripada iktikaf atau fadilah-fadilah ketika kita berada di dalam masjid ya. Wal afdalu ayyaqifa lahzatan tsumma yamut. Dan memang lebih afdolnya itu adalah ayyaqifa lahzatan, ya dia berhenti dulu sejenak ya, kemudian dia pergi ya. Wa yanbaghi lil jalis fi ayya'muru bima yarahu minal ma'ruf wa yanha amma yarahu minal munkar. Hendaknya lil jalis, orang-orang yang sedang berada di masjid itu adalah ya'mur bil ma'ruf, artinya dia menegakkan kebaikan-kebaikan, wa yanha 'anil munkar, kemudian juga melarang atau menegakkan melarang yang keji atau kemungkaran. Artinya apa? Jangan di dalam masjid telah membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Di dalam masjid telah saling berdebat ya. Ya, saya pilihannya ini, oh kamu salah, oh ini saling berdebat ya tentang masalah ini, enggak selesai tentang pemilihan RW lah, pemilihan RT, pemilihan presiden, pemilihan bupati, saling bantah-bantahan di dalam masjid. Saya kira itu tidak cocok ya di ininya ya. Mendingan itu terjemahan dari ya'muruna bil ma'ruf wa nahyuna 'anil munkar, sehingga mestinya di dalam masjid itu adalah siapapun yang berada di dalam masjid itu adalah saudara kita, baik itu datang dari ujung paling timur Papua maupun datang ujung paling barat Indonesia di Aceh ya. Itu semuanya ketika berada dalam masjid itu adalah semuanya saudara seiman kita ya, sesama muslim. Jangan sampai masjid itu memberikan kenyamanan, ketentraman, justru kita menciptakan permusuhan ya ketika berada dalam masjid, karena tadi itu kita tidak menjaga lisan kita tidak menempatkan amar ma'ruf dan nahyu 'anil munkar tadi itu, sehingga ada musuh-musuhan di antara orang-orang yang berada di dalam masjid tersebut ya. Itu yang disebut bahwa masjid itu kembalikan sesuai dengan fungsinya ya. Kemudian selain dari itu wahaza wa in kanal insanu ma'muran bi fi ghairil masjid illa annahu ya'taqil qawlu bi fil masjid siyanatan lahu wa idaman wa izlalan wa ihtiraman. Ya, artinya dalam masjid ini adalah di samping itu adalah di samping di dalam masjid ada fadilah-fadilahnya atau sebagai tempatnya untuk zikrullah, juga untuk menghormati rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rumah Allah, tempat beribadah, tempat yang sangat netral ya. Makanya kita jaga ya, kita perbaiki, kita bersihkan ya. Di samping juga itu adalah kita mendapatkan pahala,
dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala juga menghormati rumah Allah tadi itu. Rumah kita aja kita bersihkan, ya kan? Ya. Kalau kotor sedikit langsung kita sapu, ya. Apalagi ini rumah Allah dan dipakai bukan untuk pribadi, dipakainya adalah untuk umum, dan kebahagiaannya bukan hanya dirasakan di dunia, juga di akhirat nanti kita mendapatkan kebahagiaan tadi itu dan ganjaran tadi itu. Makanya masjid ini adalah rumah Allah, kita bersihkan, kita makmurkan, baik itu makmurkan secara zahiriyah, ya memperbaiki hal-hal yang belum lengkap, ya agar kelihatan bersih. Kemudian juga memakmurkan secara maknawi, yaitu mengisi dengan kajian-kajian, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, kemudian pengajian anak-anak misalnya, itu lebih lebih hidup. Artinya daripada anak-anak itu lari-lari ke tempat yang tidak jelas, yang tidak terkontrol, ya mendingan mereka datang ke sini walaupun mereka lari-lari, tapi kita bisa mengontrolnya. Artinya kalau anak-anak itu mereka melakukan hal-hal yang tidak baik, baik itu secara perkataan maupun secara perbuatan, masih ada orang tua di masjid itu yang bisa mengontrol mereka dan meluruskan mereka. Tapi ketika berada di tempat-tempat permainan bebas seperti di luar sana, tidak tahu di mana tempatnya, itu tidak terkontrol, ya. Kita di sini walaupun kita nggak kenal anak itu kan, kalau misalkan dia berkata kotor atau perbuatan yang tidak baik, itu kan langsung kita arahkan, ya, anak-anak kita ketika berada di masjid, ya. Man dakhalal masjid falam yatamakkanu min sholati tahiyatil masjid immal hadas wa imma syughul au nahwihi yustahabbu ayakul arba'a marratin, ya. Barang siapa dia masuk masjid dan dia belum sempat melaksanakan tahiyatul masjid, ya, salat tahiyatul masjid rakaataini, ya, entah itu karena halangan dia punya hadas, ya terhalang, ya, atau enggak punya wudu misalkan, atau asyugul, ya mungkin ada kesibukan-kesibukan yang lain atau semacamnya, maka dia dianjurkan ayyakulu arba'a marrat, 4 kali dari kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Itu 4 kali, ya. Kalau kita tidak sempat melaksanakan sholat tahiyat masjid atau sholat sunnah 2 rakaat qobliyah, kan kita datang misalnya sudah tinggal beberapa detik lagi, ya, untuk iqamah, ya kita baca itu, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ya. Itu yang kita baca. Makanya kalau kita maksudnya itu kalau sudah qomat dan ketika kita masih dalam sholat sunnah, ya, kita tidak dianjurkan untuk sholat sunnah kalau sudah qomat, ya. Ada beberapa, ya, ulama itu kalau sudah qomat, ya meninggal batalkan saja ininya sholatnya, ya. Itu tidak sudah qomat tapi dia masih mau sholat, itu tidak dianjurkan. Dan memang kenapa kita, ya, sholat sunnah itu, ya, qobliyah itu memang dalam rangka
fadilah-fadilahnya dalam rangka kita untuk mempercepat langkah kita untuk datang ke masjid, ya. Misalnya kayak Pak Haji datang jam 3:30, ya. Ya, Masya Allah. Pak Widodo tadi, kalau Pak Widodo tidak mempercepat langkahnya, kita mungkin hujan deras tadi itu ya kita kedengaran ininya ya. Ya, tarhim ya. Ya, Masya Allah Pak Widodo, terima kasih sudah mengingatkan kita. Ya, kayak pulang kampung, karena kalau di kampung-kampung ya selalu ada tarhim kayak gitu ya. Ya. Selanjutnya bab ingkarhu wa da'ahu ala ma yansuzu dhalatan fil masjid au yabi'u fihi. Ini bab yang berkaitan dengan jual beli di dalam masjid atau mencari kehilangan di dalam masjid. Ya, itu sangat-sangat tidak dianjurkan ya untuk melaksanakan jual beli di dalam masjid atau transaksi di dalam masjid, ya, atau perniagaan di dalam masjid. Itu kan salah satu asbabun nuzul dalam surat At-Taubah kalau nggak salah, itu bahwa itu dilarang perniagaan di sekitar Ka'bah itu, di dalam Ka'bah itu, karena mereka memperjualkan situ jual beli, ada perniagaan kain, roti, kemudian patung-patung itu diperjualbelikan. Jadi Ka'bah itu kayak alun-alun ya kalau di Indonesia, ya, kayak alun-alun, semuanya mempresentasikan, demonstrasikan ininya, jualannya, ya, sehingga turun ayat, ya, berkaitan dengan itu, larangan untuk perjualbeli di dalam Masjidil Haram, itu masjid itu. Ya, ada yang protes, ya. Bagaimana dengan ekonomi kami, ya? Karena ini adalah tempat perniagaan ekonomi, ya. Ya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala selain dari ini ada tempat, ya, yang menjamin rezeki, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam surat Al-Jumu'ah itu, fa iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Jika sudah selesai sholat, ya, maka fantasiru fil ard, ya, pergilah bertebaran di muka bumi ini untuk mencari fadilah, mencari sesuap nasi, ya, mencari berlian, terserah, ya. Yang penting kita sudah selesai kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jangan sampai kita kan kadang kita berjualan itu, berdagangnya saking larisnya, tar dulu. Ini sudah kedengaran, itu sudah mau sebentar lagi itu sholat Jumat, ya, atau azan, masih menerima pembeli dan lain-lainnya itu. Karena dia hitungnya lama, besar berapa tadi yang saya sudah sampaikan, yang saya sudah kembaliannya ini, lupa sudah selesai sholat di masjid, ya. Nah, itu yang disebut jangan sampai harta kita, anak-anak kita, kesubahan kita, kesubahan dunia itu melalaikan kita untuk kita menunaikan laksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita terus kita iyyaka nasta'in, terus kita minta pertolongan, tapi kita tidak pernah iyyaka na'budu, ya kan? Harusnya kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Jangan kita balik, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in. Enggak pernah iyyaka na'budunya, ya.
Nah, lupa na'budunya, ya kan? Hanya meminta pertolongan terus, ya. Sehingga hak dan kewajiban itu harus seimbang. Hak dan kewajiban baik itu hubungan kita secara horizontal antara sesama umat manusia, maupun hak dan kewajiban kita secara vertikal, yaitu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi, ya, yang berkaitan dengan ini. Wa ra'ayna fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam man sami'a rajulan yang sujudolatan fil masjid falyakul la raddaha Allah alaika fa innal masajida lan tubna lihaza. Barang siapa mendengar seseorang mencari sesuatu yang hilang di masjid, mencari-cari, ya dia cari ininya lah dia di masjid ini, berteriak-teriak di masjid, ya. Apa kata Nabi? La raddahallahu alaika, ya, mudah-mudahan dia tidak akan mengembalikannya, ya, kepada barang yang engkau cari itu. Fa innal masajida lam tubna lihaza, karena masjid tidak dibangun untuk hal yang seperti, ya, seperti itu. Ini jangan sampai disalahartikan, jangan sampai ada kehilangan ini, ada pengumuman ini, kemudian Pak Haji Eli mengumumkan suatu kehilangan, ada yang berdoa mudah-mudahan tidak mudah-mudahan tidak ditemukan itu, ya, karena diumumkan di masjid. Ya, Anda bukan seperti itu. Ini yang bukan seperti itu, bahwa masjidlah dialihfungsikan, ya, dialihfungsikan di dalam masjid sebagai tempat perniagaan, sebagai tempat transaksi, artinya melenceng dari fungsi utama daripada masjid ini. Mudah-mudahan masjid yang sama-sama kita cintai ini bisa kita makmurkan baik secara zahiriyah maupun secara maknawi, dan orang-orang juga yang ada di dalam ini yang selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan kebaikan dan terpancarkan nurullah dalam hati kita, sehingga kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Subhanallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.